Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan pembelajar? Selamat datang di Kultub Kuliah YouTube. Episode pertama ini kita akan membahas tentang gelombang PHK massal yang melanda perusahaan teknologi di Indonesia maupun di dunia. Apa yang terjadi dan apa penyebabnya? Mari kita simak bersama Kultub kali ini. Oke, tadi kita sudah lihat ya, daftar perusahaan teknologi yang mengalami PHK massal di berbagai negara di belahan dunia, termasuk Indonesia. Banyak sekali ternyata. Dan itu terjadi dari awal tahun 2022. Nah, apa penyebabnya? Saya membaginya menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu kondisi ekonomi global. Dan ini semua perusahaan mengalami ya, bukan cuma teknologi ya. Dengan inflasi yang tinggi, dengan daya beli yang rendah, membuat profitabilitas perusahaan-perusahaan itu menurun. Dan ini terjadi di semua jenis sebenarnya, semua jenis perusahaan. Tapi di perusahaan teknologi ini sangat terasa. Kenapa? Karena fundamental bisnis mereka itu belum kuat gitu. Jadi mereka ini masih sangat tergantung kepada investor, tergantung kepada pemasang iklan. Ketika investor ini uangnya sedang sedikit ya, sedang kurang gitu, maka dia tidak bisa lagi membiayai startup teknologi itu. Begitu juga dengan pemasang iklan, karena mereka pendapatannya menurun, maka perusahaan-perusahaan juga mengurangi iklannya. Maka perusahaan teknologi ini kehilangan profitabilitas yang tinggi. Itu dari sisi faktor ekonomi global ya. Jadi ini sangat berpengaruh karena profitabilitasnya menurun. Itu yang pertama. Alasan pertama. Lalu alasan kedua adalah faktor internalnya mereka sendiri. Di masing-masing perusahaan itu punya masalah sendiri. Nah, ada masalah yang hampir sama, yaitu perusahaan teknologi startup ini jor-joran ya. Jor-joran di tahun-tahun sebelumnya, mereka misalnya menggaji karyawannya dengan gaji yang sangat besar. Mereka merekrut banyak karyawan, mereka mengembangkan ekspansi pasar yang besar gitu, membutuhkan modal yang besar, tapi tidak diimbangi dengan revenue yang besar, tidak diimbangi dengan penghasilan yang besar. Karena memang perusahaan-perusahaan startup ini lebih banyak terfokus kepada grow ya, pertumbuhan, bagaimana mereka supaya tumbuh dengan cepat, tumbuh membesar, ekspansi keluar, jor-joran ya. Kalau istilah yang lainnya membakar uang gitu ya. Melakukan promosi dengan cara membakar uang sehingga menghasilkan biaya yang besar, membutuhkan biaya yang besar. Sementara revenue-nya, penghasilannya itu belum mencukupi untuk menutupi itu. Maka selama ini mereka sangat tergantung kepada investor. Nah, ketika investor juga mengalami permasalahan, mengalami krisis, dan mereka juga harus memilih untuk investasi di tempat tertentu yang lebih menguntungkan, maka startup teknologi ini kehilangan investornya, kehilangan penanam modalnya. Akhirnya mereka
tidak bisa mengatur keuangannya. Mau nggak mau, mereka harus melakukan efisiensi. Dan efisiensinya salah satunya adalah dengan melakukan PHK massal. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Perusahaan teknologi ini masih rentan ya. Masih rentan karena dia memang secara bisnis itu belum mapan, belum stabil. Ya, karena bisnis itu bisnis itu kan tentang uang ya. It's all about money gitu. Kalau tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa menghasilkan keuntungan, maka bisnisnya belum jalan, belum stabil gitu. Masih tergantung kepada investasi dari luar. Nah, ini bahaya tentu untuk jangka panjang. Nah, dari sini mungkin startup akan bisa berbenah diri supaya bisa menghasilkan keuntungan dan bisa eksis terus sampai ke depan. Dan di proses PHK ini juga kita bisa mengambil pelajaran. Ada perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik. Ada juga dengan cara yang mungkin kurang baik gitu ya, cara mem-PHK-nya. Sedangkan PHK itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Ketika ada pertemuan itu pasti ada perpisahan. Cuman ketika kita bertemu dengan cara yang baik, maka berpisah juga harus dengan cara yang baik juga. Tentu harus ada kompensasi, ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi. Oke, itu saja mungkin pembahasan kita di Kultub kali ini, kuliah YouTube. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.